Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Rizkullah, nomor absen 16 dari kelas 10-2. Saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang perbankan syariah. A. Definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banco dan bahasa Italia dari kata banco, yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu 1. Tempat yang aman untuk menitipkan uang. 2. Penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. B. Sejarah Bank Syariah. Bank Syariah pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian Bank Syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia (MUI), menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. C. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 lebih banyak mengatur tentang perbankan konvensional, sehingga tidak terlalu banyak pasal yang mengatur tentang perbankan syariah. Salah satu poin dari undang-undang ini yaitu pada pasal 1/12 hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi, tetapi belum menyebutkan secara spesifik tentang istilah bank. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Kegiatan usaha atau transaksi lain tersebut antara lain adalah: D. Kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun terdapat perbedaan yang prinsip antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Adapun 3 kegiatan utama bank syariah adalah: 1. Penghimpun dana. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional terdiri dari 2 macam, yaitu: A. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. B. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana, saibul mal, dari pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha. Mudharabah terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 2. Penyaluran dana. Berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau utang yang disertai bunga, maka bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut. A. Jual beli. Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah terdapat 2 skema, yaitu: 1. Jual beli dengan skema murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. 2. Jual beli dengan skema istinsah, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan klasifikasi yang disyaratkan. Pembeli dan penjual kembali dengan harga yang disepakati. B. Investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan 2 skema, yaitu: 1. Mudharabah, yaitu persetujuan kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dengan kegiatan bisnis tertentu. Dengan kesepakatan, apabila mendapat keuntungan maka dilakukan bagi hasil, namun apabila menderita kerugian maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. 2.
musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan. Apabila mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan proses investasi yang ditanamkan, dan apabila menderita kerugian, maka akan ditanggung bersama secara proporsional. C. Sewa menyewa. Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa, Bank Syariah pun memiliki dua skema, yaitu 1. Ijarah. Ijarah yaitu transaksi perpindahan hak pakai manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa upah tanpa melalui merubah status kepemilikan. 2. Ijarah muntahiyah bita milik, yaitu merupakan kombinasi antara sewa menyewa, jual beli, dan hibah, di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. 3. Jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut. A. Wakalah, yaitu serah terima dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal ini pelaksanaan perwakilan ini, seorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. B. Hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. C. Hikmah dan manfaat Bank Syariah. Setelah mempelajari dan mengetahui berbagai usaha dan kegiatan produktif yang dijalankan oleh Bank Syariah, maka berikut ini akan kita peroleh hikmah dan manfaat dari pihak syariah bagi ekonomi umat, terutama umat Islam. Adapun hikmah dan manfaat dari Bank Syariah adalah terhindar dari perbuatan riba. 1. Manfaat yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang muslim jika bertransaksi di Bank Syariah adalah terhindar dari riba, karena bagaimanapun hukum riba adalah haram, sehingga dengan bertransaksi di Bank Syariah akan terhindar dari perbuatan yang haram. 2. Transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan pada syariat Islam. Nasabah yang melakukan transaksi keuangan di Bank Syariah juga turut andil dan berperan dalam menjalankan syariat dalam Islam bidang keuangan, sehingga diharapkan hal ini akan mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. 3. Keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil, tidak seperti halnya pada bank konvensional yang menerapkan bunga pada pinjaman, memberikan bunga pada giro dan tabungan pada nasabahnya. Bank Syariah menetapkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Sekian dari saya, Zaki Muhammad Rizkullah, kelas 10-2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.